Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Raudloh Rida dalam dialog Bincang hari ini. Pemirsa, kemarin 22 Oktober 2024 diperingati sebagai Hari Santri Nasional. Hari Santri bukan hanya sekadar peringatan dengan segala acara seremonialnya. Tentunya peringatan Hari Santri ini diharapkan mampu direfleksikan dalam berbagai hal. Mengambil tema menyambung juang merengkuh masa depan, terdapat makna mendalam dan harapan untuk seluruh santri yang ada di Indonesia. Lalu, berkenaan dengan peringatan Hari Santri, bagaimana jihad santri dapat memiliki andil jaya negeri? Saat ini, di studio Sultan TV telah hadir narasumber kita, Kyai Haji Matin Syarqawi yang merupakan pimpinan Pondok Pesantren Al-Fataniyah. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Kyai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Kyai? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Terima kasih Pak Kyai sudah berkenan nih hadir meluangkan waktunya kita berbincang di studio Sultan TV. Ya. Masih dalam nuansa memperingati Hari Santri ini. Nah, kan Pak Kyai juga merupakan pimpinan dari Pondok Pesantren Al-Fataniyah. Boleh diceritakan mungkin kepada pemirsa bagaimana nih kemarin peringatan Hari Santri di Pondok Pesantren Al-Fataniyah? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa Sultan TV yang semoga dirahmati Allah. Berbicara soal Hari Santri, kalau kegiatan di Al-Fataniyah, alhamdulillah saban tahun di samping upacara juga menyelenggarakan tasyakuran. Tadi malam juga kita menyelenggarakan tasyakuran itu dengan bersolawat. Santri diajak bergembira, disemangati untuk bersyukur atas lahirnya Hari Santri Nasional. Kalau melirik sejarah, tahun 2014 ketika terjadi pemilu 2014, kami dari Majelis Pesantren Salafiyah saat itu membuat satu organ taktis namanya 9 Wali. Saat itu ada salah satu calon presiden, timnya datang, lalu kita sampaikan siapapun calon presiden yang mau memperhatikan, menghadirkan negara di tengah-tengah pendidikan pesantren, maka kita akan memilih ke situ. Nah, secara kebetulan konsep kita dibawa oleh timnya pasangan Pak Haji Joko Widodo dan saat itu Pak Yusuf Kalla. Maka sebetulnya Hari Santri itu ide dan gagasannya mulai dari situ. Oke, itu sejarahnya. Sejarahnya. Ya, Pak, ya. Dan ini ada dokumentasinya. Oh, oke. Namanya Piagam Perjuangan Al-Fataniyah. Maka dari itu akhirnya di tahun 2015 ya Pak, baru dijadwalkan seperti itu setiap karena tanggal pemilunya 2014. Di saat ketika itu isu SARA luar biasa. Iya, betul. Bagaimana saling mengkafirkan gitu. Justru kita mendukung orang yang dikafirkan itu. tetapi mau menandatangani MOU itu ya, dalam bentuk piagam Al-Fataniyah namanya, karena memang dibuat di pesantren kita. Oh, oke. Wah, ya. Gitu. Ternyata Maka itu kampanye sejarahnya. pertama juga yang menyebut harus ada Hari Santri itu di tempat kita sebetulnya. Saya mengusulkan saat itu bukan di 20 Oktober tetapi pakai Muharram. Satu Muharram ya Pak Muharram, ya, berdasarkan. berkenan dengan tahun Islam. Iya, iya, iya. Ya namanya saya orang kampung, gitu kan. Setelah terpilih presiden itu ya komunikasi dengan orang Jakarta tentunya, dalam hal ini PBNU. Dan bersyukur karena saya juga orang NU. Jadi apapun itu, kemudian kalau tidak salah Kiai Agil Siraj saat itu ketum,
menyampaikan usulan karena diminta oleh Pak Jokowi itu pada tanggal 22 Oktober bertepatan dengan resolusi jihad. Oke, nah makanya ini ada ya di emas santrinya nih yang biasa selalu digaungkan setiap tanggal 22 Oktober. Nah kalau tadi kita sudah mendengar terkait sejarah nih Pak Kiai. Sebenarnya gitu ya, ini selaku pimpinan pondok pesantren juga nih Pak Kiai. Makna santri dalam kacamata Pak Kiai ini seperti apa? Santri itu sama sebenarnya dengan pelajar. Di agama lain ada ya. Santri itu kan berasal dari bahasa Sanskerta. Kalau di agama Buddha itu ada pesantren namanya. Santri itu ya pelajar yang menggeluti ilmu agama. Tetapi sesungguhnya bukan hanya ilmu agama. Karena di ilmu agama itu banyak fan ilmu. Namanya keterkaitannya dengan keagamaan itu karena inti dari pendidikan di pesantren itu soal menanamkan keimanan dan ketakwaan. Nah, kalau berbicara soal santri itu seperti apa ya tidak ubahnya seperti pelajar juga. Pelajar ya. Iya, seperti pelajar yang lain ya. Iya. Hanya santri kan punya nilai jangan salah pesantren itu soko guru pendidikan di Indonesia. Betul. Sebelum ada pendidikan formal itu kan pesantren dulu. Dimulai dari para wali songo menyebarkan agama, menyebarkan ilmu sosial juga, itu di surau-surau. Jadi pesantren adalah embrio dari pendidikan di Nusantara ini. Nah pelajarnya namanya santri. Gitu. Iya. Wah ini sebenarnya kalau kita melihat sejarah Indonesia ya Pak, tentunya juga ini santri itu punya peran yang sangat amat besar seperti itu. Nah maka dari itu Pak, dengan adanya peringatan santri ini Pak ya, Hari Santri, mengapa sih Pak penting rasanya perlu ada hari peringatan santri nasional di Indonesia? Ya saat itu saya kampanye ya, saya bilang kalau ada Sumpah Pemuda, Hari Sumpah Pemuda, Hari Anak, Hari Ibu, Hari Bapak kan nggak ada, udah diganti aja dengan Hari Santri, agar orang bisa mengenang karena sejarah itu merupakan bagian sangat penting agar kita tidak kehilangan karakteristik. Nah, pesantren ini karena satu lembaga pendidikan tertua di Indonesia ini, maka kenapa kemudian para pejuang pun lahir dari pesantren. Para pejuang kemerdekaan ini lahir dari pesantren. Kita tahulah kayak Geger Cilegon, Cikande Udi, kemudian di Pandeglang bahkan tahun 1811 itu sudah ada gerakan melawan penjajah. Itu semua pimpinannya adalah para kiai dan pasukannya adalah para santri. Jadi sebetulnya kalau kita berbicara peranan pesantren di negeri ini bukan andil, bahkan pemilik negara ini. Nah, sejak kemerdekaan yang paling depan melawan penjajah para santri dan kiai ini, di era Orde Baru sampai reformasi, itu pesantren dianggap ya pendidikan yang kurang memenuhi persyaratan untuk kemajuan bangsa ini. Padahal kalau kita mau jujur, pesantren itu tidak pernah merepotkan negara. Ada beasiswa, ya, ada beasiswa, tetapi nggak ada beasiswa santri, gitu kan? Iya. Nah, satu peranan yang paling penting para kiai itu, kalau sekarang orang ngoceh ya, berbicara pendidikan gratis. Pesantren itu sudah dari sejak berdirinya gratis. Dibalas dengan amal ya Pak ya? Iya. Wah, baik Pak Kiai. Pak, masih ada pertanyaan lainnya, tapi kita akan break sejenak nih Pak Kiai. Maka dari itu pemirsa setia Sultan TV, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Hari Ini.